Alhamdulillah kita lagi bersama Bang Nasan, salah satu generasi MS Jalan 6 angkatan pertama yang punya. Kita akan tanya beliau karena beliau juga sedikit banyak tahu riwayat perjalanan MS Jalan 6 di Kampung Asem. Assalamualaikum Bang Nasan. Gini Pak Nasan, ini kita lihat perkembangan di Kampung Asem nih. Kayaknya aliran-aliran silat memang udah banyak di larangan ya. Tapi Kampung Asem saya dilihat dari cerita masyarakat gitu, ternyata masih dipegang aliran yang selalu dilestarikan ya, walaupun dari generasi-generasi kadang-kadang mati suri. Nah, yang akan saya tanyakan, saya ingin mengenal lebih jauh apa itu silat MS Jalan 6. Nggak bisa dijelaskan dulu, Nasan? Mengenal. Ya, ini kan kita biar tahu sejarah Kampung Asem, jangan dengar katanya dong, tapi cerita dan sejarahnya nggak tahu gitu. Gitu, Pak. Jawab. Oh jalan. Gue juga nggak tahu soalnya itu ya. Misalnya waktu itu kamu nggak tahu ya. Ya kita ini aja silat MS Jalan 6 dari mana asal-usulnya? Kalau silat Jalan 6 itu silatnya mau diambil dari kata 6 seni digabung menjadi satu. Namanya dari silat Jalan 6. Asalnya 6 seni. 6 seni. Iya. Dirangkap gitu kan. Jadi satu. Jadi dua Jalan 6. Pusatnya di Pengasinan. Nah, itu salah satu seni silat Betawi ya, Pak ya? Betul, salah satu seni silat Betawi Jalan 6. Pusatnya di Pengasinan, Depok. Nah, begini nih, Pak. Ini jauh-jauh dari Depok, ini kan udah ada aliran silat MS Jalan 6 nih ngomong-ngomong. Itu sampai dengan silat Jalan 6 nih bisa ada di Kampung Asem. Nih kilas sejarahnya gimana, Bang? Menurut cerita orang-orang sini nih. Apakah dulu ada yang nyebarin nih salah satu tokoh apa siapa kerabatnya atau siapa gitu? Ya saya mohon penjelasan sedikit. Kalau menurut sejarah seperti itu, Pak ya. Menurut sejarah datangnya silat Jalan 6 ke Kampung Asem itu awalnya dari petua kita atau orang-orang tua kita terdahulu gitu. Melalui perjuangannya itulah ya melalui pertandingan antara para juara antara juara di Kampung Asem dan juara Depok ya. Begitu setelah bertanding siapa kalau dulu kan istilahnya bukan diadu, mereka bertanding siapa yang menang itulah jadi guru ya, siapa yang kalah jadi murid. Oh gitu zaman dulu ya. Gitu semuanya biar kembang di Kampung Asem. Nah dibawa oleh tokoh siapa tuh awalnya tuh yang menjadi guru di Kampung Asem itu? Bukan Asem. Pertama dibawa oleh Haji Maiin. Iya. Dibawa dari Haji Maiin orang Depok. Sawangan. Ada Pengasinan atau Depok istilahnya. Nah, kalau Asem sebagai juara di sini. Mereka bertanding secara jantan. Jadi dari Haji Maiin dia sama Haji Boang ketemu di sini dia dalam rangka pelatihan atau dalam kelancong bertarung siapa yang menang siapa yang kalah jadi murid. Dalam rangka apa namanya tuh kalau gitu ya? Pertarungan kalau yang kalah jadi murid. Iya. Dari Depok datang ke Kampung Asem Barangan. Haji Maiin dengan Bapak Boang awal saya gitu ya. Jadi mulain menyebar dikit-dikit tuh. Kalau zaman dulu kan para jawara tuh ya kan. Dari Depok istilah kata ngelancong kemari dan dia bukan unjuk gigi atau segala macam ya. Mau tahu nih kampung ada pemain pukulnya nggak di sini nih? Setiap kampung pasti ada macannya. Setiap kampung pasti ada macannya. Disitulah terjadi antara Jawara dari Depok dan Kampung Asem. Nah,
Dari mulai pertemuan itu kira-kira apa Pak Buang menjadi murid? Itu ada Pak Buang dilatih sama Pak Bisa sama Haji Main. Nah terus akhirnya ya Pak Buang jadinya berguru dengan Bapak Haji Main. Pak Buang berguru dengan Bapak Main. Awalnya tuh ya, awalnya di Kampung Asem tuh ya. Awalnya Bapak dia Kampung Asem Jalan Kampung Asem. Nah itu Bapak Boan setelah dia menguasai ilmu-ilmu seni bela diri yang diajarkan oleh Bapak dari pengasinan Bapak Main ya. Itu beliau waktu seperjalanan perguruan ke sana mempunyai rekan nggak tuh Bapak Buang waktu itu? Seperti itu masih dalam keadaan ini ya. Setelah turun ke bawah dari Pak Buang sampai Pak Buang menguasai turunlah baru ke generasi berikutnya itu Bapak Masa, Bapak Haji Dawi dan Bapak Liman. Bapak Masat, Bapak Haji Dawi, Bapak Liman. Setelah Bapak Buang menguasai ilmu seni bela diri MS Jalan 6 ke Pengasinan, baru beliau mengajarkan pada Bapak Masat, Bapak Haji Dawi, Bapak Liman. Banyak loh, mulai banyak tuh ya. Berarti ada 3 tokoh ya itu ya. Setelah Bapak Buang ada 3 tokoh tuh ya. Awalnya 3 tokoh di Kampung Asem. 3 tokoh di Kampung Asem. Ada 3 tokoh, Bapak Masat, Bapak Haji Dawi, Bapak Liman. Lalu Bapak Haji Dawi dengan Bapak Liman berjauhan atau gimana itu Bang Hasan? Ya, satu daerah ya. Satu kampung kan satu kampung ini ya tiga jawara gitu. Satu kampung 3 jawara silat yang menguasai ilmu silat Jalan 6 bela diri di Kampung Asem ada 3 orang awalnya itu. Sehingga sampai sekarang ini alhamdulillah silat MS Jalan 6 di Kampung Asem masih dilestarikan oleh generasi penerus dan anak-anak muda di Kampung Asem Larangan. Ya Bang Hasan. Dari 3 tokoh tersebut menurut cerita itu katanya Bapak Haji Masat yang menjadi ketuanya atau gimana itu Bang Masat, sehingga dia bisa mengadakan acara ritual pengurutan di Kampung Asem dan sebagainya gimana? Memang dalam tiga penerus itu salah satunya untuk memegang ritual pengurutan itu ya cuma Pak Masat. Awalnya untuk pengurutan, tapi untuk masalah ritual tele pribadi itu lain masing-masing ada. Iya. Tapi pengurutan kan nggak semua orang punya silat tuh harus bisa ngurut. Bisa ngurut. Iya, berarti ntar itu ngurut semua. Iya, ngurut yang ngurut kagak ada kan? Jadi ada bagian ritual pengurutan dipegang oleh Bapak Masat sehingga orang menamakan dia sebagai ketua pengurus Kampung Asem ya Pak Masat. Padahal di situ ada Bapak Dawi dan Haji Dawi dan Bapak Liman di situ. Jadi sehingga sampai sekarang ini alhamdulillah generasi pertama anak buahnya Wah Masat nih yang dilatih Wah Masat, Wah Dawi, Wah Liman siapa itu? Ya banyak orang tua kita. Seperti dari apa namanya dari Tanah 100, dari Tanah 100, dari Arang Tengah, dari Jurang Mangu. Akhirnya masih bergabung semua ke sini. Masih baru bergabung kemarin. Gabung. Wah, secara ritual pengurutan juga dulu bergabung kemarin. Masih bergabung di sini. Masih bergabung di Kampung Asem tuh dari Jurang Mangu, Tanah 100. Masih ada beberapa orang yang bergabung di Silat MS Jalan 6 Kampung Asem yang waktu itu dipegang oleh Wah Masat dan para tokoh lainnya. Tokoh penyebaran aliran silat MS Jalan 6 di Kampung Asem tadi ada 3 sudah disebutkan ya rekan-rekan channel Rasi Putih. Yang keempat para tokoh silat MS Jalan 6 generasi pertama tuh Wah Masat. Generasi ketiga ya? Oh iya. Dari Pak Boang, Wah Masat, dan generasi ketiganya siapa tuh yang meneruskan tuh? Setelah Wah Masat itu wafat. Pada tahun berapa tuh Wah Masat wafat? Tahun 2000. Jadi tahun 2000 tokoh silat MS Jalan 6 Wah Masat wafat pada tahun 2000. Dan setelah wafatnya itu nggak ada yang pegang kendali secara ritual pengurutan di Kampung Asem di Larangan. Apakah mati suri atau tetap latihan generasi penerus lanjut? Masih lanjut. Cuma kita karena memang istilah kita dulu bergabung dengan Bantenan sekelilingnya, akhirnya kita dipegang orang tua yang di Bantenan. Yaitu keturunan
cabang dari Bapak Buang juga Jayadi. Tetap di Kampung Asem masih eksis. Kampung Asem masih eksis, tetap secara ritual pengurutan lari ke Bapak Jayadi, anaknya Bapak Buang ya. Jadi Kampung Asem yang tadinya awalnya di Kampung Asem, ya setelah wafatnya Bapak Masat, acara ritual pengurutan di bulan setiap kali di bulan Mulut larinya ke Kebantenan malah nih, lari ke Bantenan, nyampe lama tuh, sampai lama berapa tahun belakangan ini belum lama yaitu Bapak Jayadi wafat almarhum, sehingga tidak ada tuh tempat apa namanya tuh setiap bulan Mulut tempat pengurutan ngerasulan lah dalam bahasanya. Di Kampung Asem nggak ada, di Kebantenan pun nggak ada nih. Jadi yang pegang ritual pengurutan di wilayah kita belum ada, kosong. Makanya waktu belum lama itu dari Kampung Asem itu meminta mandat, secara mandat ritual dari pusat, kita mandat untuk membangkitkan lagi seni silat MF Jalan di Kampung Asem, dan kedua untuk mengadakan ritual pengurutan di tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah kedepannya MF Jalan 6 lebih maju lagi di Kampung Asem. Yang ini Pak nih, generasi angkatan yang ketiga itu ya, Bapak Makmun. Bapak Makmun orangnya no? Iya betul Bang. Bapak Nasan. Terus siapa? RT Udin Haji Dawi. Itu angkatan ketiga. Alhamdulillah tetap beliau masih eksis, masih membina rekan-rekan anak muda di Kampung Asem tentunya untuk tetap melestarikan seni bela diri MS Jalan 6. Dan Mbak Nasan nih biasanya satu permainan kampung punya kuncian masing-masing nih. Kadang-kadang menurut cerita ada yang ngawer begini jalannya, ada yang ngawer. Kampung Asem tuh pepatah-pepatah guru ya. Jadi kita punya pakem tersendiri di Kampung Asem tentang aliran MS Jalan 6. Pepatah-pepatah guru yang Bapak ingat apa nih? Pepatah-pepatahnya dari Wamasan. Kalau pepatah mah ini ya. Kalau ciri ada ciri. Kita punya ciri masing-masing. Setiap orang punya ciri masing-masing. Ya, tapi itu semua sama, itu kalau itu ciri orang tua. Ciri gerakan atau dari apa ya? Ciri gerak emang ada. Setiap kampung beda ya, Beda. Itu orang tua yang punya sebagai kode. Tapi tetap sama. Tetap sama ya. Sama. Cuma dapat ciri aja. Jadi pada prinsipnya memang setiap aliran MS Jalan 6 sama, tapi mempunyai ciri beda. Setiap kampung itu mempunyai ciri. Ciri khas Kampung Asem begini. Pakem. Ini apa namanya? Asal atus begini dari ciri masing-masing gitu. Karena dari beberapa murid berguru pada satu guru yang mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda, itu wajar, tapi tetap kita tetap satu MS Jalan 6. Nggak ada wejang-wejangan khusus atau ajian atau baca-bacaan yang diwariskan oleh sang guru di seni persilatan Jalan 6 ini, kira-kira ada enggak? Oh, kalau itu enggak ada. Enggak ada ya? Itu ada, tapi itu sebelum itu enggak bisa di ini. Enggak ada, Pak? Enggak ada. Kalau sini kalau khusus sebetulnya ada, tapi itu enggak bisa. Enggak bisa di apa namanya diutarakan. Ya, karena itu menjadi rahasia ini. Jadi memang persilatan MS Jalan 6 ini murni ya, latihan fisik full, walaupun ada acara ritual sekali pengurutan di pusat setahun sekali, dan juga di kampung masing-masing yang sudah diberi mandat oleh pusat untuk pengurutan. Tapi dalam permainan silat ini nggak ada bacaan jampe-jampe ajian-ajian untuk melumpuhkan lawan, nggak ada. Ini arti kata murni permainan silat seni bela diri. Arti kata untuk ajian jampe-jampe itu tergantung pribadinya masing-masing yang mempercayainya. Tapi pada prinsipnya tetap MS Jalan 6 dengan kehadirannya di Kampung Asem Larangan, jebolan pendekar atau para pelatih MS Jalan 6 disegani di Kampung Asem Larangan tentunya. Gimana ya? Nah, dari sekian lama gue pernah mengalami kepakuman nggak tuh MS Jalan 6 tuh?
Dari mulai tahun 2000, sekarang udah 2022, berarti udah 23 tahun. Nah, masa kepakuman sama masa-masa yang rame-ramenya tuh orang kampung pada latihan tuh tahun berapa tuh kira-kira? Ya sekitar dari tahun 80-an dah, 80, 90 sampai tahun 2000 lah, sampai tahun 2000 gitu. 2000 tuh berarti pas dipegang sama Bapak Masat ya. Lebih ramai dari kampung mana sampai kemari ya. Dari Gaga lu nyambung kemari nggak? Nyambung. Dari Gaga pengurutan nyambung. Dulu nyambung dulu. Dulu nyambung. Jadi dari kampung Gaga dulu pengurutannya ke kampung Asem nih, nyambung. Dari Tanah 100 juga. Nah, 100 sama Haji Tanah Redo. 100 nyambung, cuman sebelah sana ada Haji Redo. Haji Redo. Tadinya banyak juga dari kampung-kampung lain Dari gabung ke kampung Asem. Dari itu tuh dari apa namanya Karangtengah tuh Mandorpel. Mandorpel gabung kemari dari Karangtengah zaman dulunya. Makanya nih aliran silat MS Jalan dia bilang tua karena disambangin langsung oleh pendekarnya nih dari pusat MS Jalan 6 yaitu Haji Miin ya. Haji Maiin. Nah, itu memang mempunyai Kampung Asem ini mempunyai ciri atau cerita yang khas, memang disambangin langsung nih dari ahli silatnya nih. Kira-kira begitu. Nanti setelah 2022 bapaknya Wah Masat tuh Wah Masat Kejayaan berarti sekitar tahun 1999 ya, 98 ya. 80 sampai tahun 80 kemarin sampai 2000 tuh. Rame-rame anak muda di angkatan generasi ketiga. Pakai Jalan 6. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun mati suri Kampung Asem dan kita belum bisa mengenalkan pada anak cucu kita, tapi pada kesempatan ini di tahun 2023 MS Jalan 6 kayaknya kembali ke masa kejayaannya di Kampung Asem. Tentunya kita saat ini yaitu dipegang oleh kepengurusan yang baru yaitu Bapak RT Ali. Bapak RT Ali dia adalah pengurusan yang baru diberikan mandat oleh pusat. Insya Allah Bapak RT Ali diberikan kekuatan dalam membina atau membimbing rekan-rekan Persatuan MS Jalan 6. Bapak RT Ali, gimana nih untuk kedepannya nih tentang Persatuan Silat MS Jalan 6 nih? Ya mudah-mudahan kedepannya punya planning apa di pengurusan yang baru, jangan sampai mati suri seperti yang lalu. Planning kedepannya atau gimana, yang penting buat perkembangan kemajuan jadi silat di Kampung Asem. Ya, terima kasih atas silaturahminya dari sahabat kita. Intinya sih kalau saya sebetulnya nggak bisa apa-apa ya, karena kepedulian aja. Tadi udah ceritakan Bang Hasan, perjalanan MS itu cukup panjang ya, dari orang-orang tua kita, dari usaha kita, Haji Maikin, Konggoan, kemudian Kong Masa dan seterusnya sampai generasi sekarang. Nah, setelah generasi Kong Masa sudah nggak ada, lanjut dengan Kong Jayadi juga nggak ada. Nah, ini memang sempat vakum di Kampung Asem beberapa tahun nggak ada. Kalau daerah lain tetap berkembang ya. Ya, di Kampung Asem sendiri yang kata orang dulu bang di pusatnya ya, di daerah sini pusatnya Jawara itu vakum. Nah, pada satu saat saya pernah ngobrol dengan almarhum Bapak Jayadi. Waktu itu masih ada sekitar tahun berapa itu. Saya cuma ada mandat kali di Kampung Asem itu kan pusatnya permainan ini. Pusat permainan MS Kampung Asem. Ya, sekarang udah nggak ada. Sayang kalau nggak dibangun lagi. Nah, ya pesan beliau itu amanah beliau sebelum dia meninggal kurang lebih sekitar 1 bulan atau 3 minggu lah. 1 bulan sebelum meninggal. Ya, itu pesan dia begitu. Akhirnya begitu saya pulang, saya ada kepikiran ya kan itu semacam amanah. Walaupun saya nggak bisa apa-apa, itu semacam amanah. Nah, saya kembali ke rumah, entah berapa lama saya kumpulin tokoh-tokoh di Kampung Asem. Ya, saya kumpulin bagaimana amanah ini supaya berjalan lagi. Namun demikian, memang perjalanan ini cukup berat. Artinya memang dari pusat juga bilang ini mah kadang ada, kadang nggak ada. Tapi pada suatu saat kita tetap dibutuhkan, ya.
bulan Maulid, walaupun kita nggak ada katakan nggak ada yang ngerti, tapi dibutuhkan. Nah, akhirnya dari beberapa teman-teman berkumpul pada tahun 2021 kalau nggak salah kumpul. Nah, dengan segelintir orang itu akhirnya kita mulai lagi latihan. Dan dengan latihan itu berkembang pemikiran-pemikiran bagaimana supaya di Kampung Asem ini tidak tidur terus, tidur. terlalu lama tidur. Lamaan tuh dari tahun berapa tuh? Lama, iya tidur. Dari tahun berapa mati sulit itu ya? Ya mati suri. Akhirnya dengan adanya seperti itu kita berkumpul dengan keturunan anak cucu masa dan murid-murid masa yang masih ada, yang senior termasuk Bang Hasan, Bang Makmun, Bang Abdi, hanya kita kumpul. Nah di situ bagaimana supaya di Kampung Asem ini giat lagi, bisa berkembang lagi, akhirnya pusat. Kita pertimbangkan bagaimana supaya di Kampung Asem ini bisa berkembang lagi, bisa hidup lagi, karena di Kampung Asem ini pusatnya tadinya selain di Pengasinan. Awal dikasih mandat sama Kong Jayadi jadi kepikiran tuh. Ya, jadi kepikiran. Alhamdulillah. Dengan berangkat Bismillah, walaupun kita nggak bisa apa-apa, dengan mohon keberkahan dari orang tua, akhirnya kita mulai bangkit lagi, latihan sedikit-sedikit, walaupun ada beberapa orang. Nah, dari latihan itu berkembang, tadi saya bilang, berkembang akhirnya kita mendapat timbangan dari pusat. Ya, karena tadi kita jadi satu sama Kebantenan. Tapi kalau dilihat dari wilayah kita kan sudah berbeda. Beda. Ya, dia Dari masuk Tangsel. kita tangkot. Ya, tangkot. Bukan kita mau berpisah, bukan. Tetapi itu menurut ketua kita sudah lain wilayah. Akhirnya di sini dikasih percayaan oleh pusat. Ya, silakan untuk mendirikan. Sampai pusat pernah datang nggak? Pusat itu pada tanggal 3 Agustus. Bulan 2002 dari pusat Pengasinan, Bang Haji Agus dan Pak Sesepuhnya datang ke Kampung Asem nih. Istilah kata pemasangan apa tuh? Tower. Biar Kampung Asem ini dapat sinyal dari sana, dari pusat tower. Jadi kalau ada tower di sini, dari sana udah mancet tuh, nyambung jadinya tuh. Dapat mandat Pak RT Ali dari pusat. Kira-kira begitu. Sampai sekarang nih generasinya masih banyak ya Pak ya, berminat ya untuk latihan seni bela diri ini ya. Alhamdulillah, jadi mulai sedikit bertambah ya, dengan ya mohon berkah dari para guru-guru, mudah-mudahan ke depan ya, di Kampung Asem bisa berkembang lagi seperti dulu. Ya, semangatnya itu seperti dulu, karena di kampung-kampung lainnya berkembang udah pesat sekali. Ya. Oh, kita di pusatnya malah nggak berkembang. Seharusnya kita malu. Ya, kita harus punya rasa tanggung jawab terhadap Pancasila Jalan 6. Karena ini punya leluhur kita, ya, asli Indonesia, permainan Betawi. Jadi harus kita pegang teguh, harus kita semangat untuk bisa mengobarkan kembali semangat itu. Berarti memang desa Kecamatan Larangan memang di sini ya, berarti pusatnya ya, itu ya. Awalnya ya Kampung Asem ya. Iya, katanya begitu. Sejarahnya begitu. Gitu, jadi pimpinan sekarang di Kampung Asem, pengurusan MS Jalan 6 dimandatkan oleh Bapak RT Ali Sukron yang beralamat di RT 1 RW 8 Kampung Asem, Kecamatan Larangan. Mudah-mudahan kita doakan dia selalu dalam membimbing kita dan dalam mengamalkan segala apa yang didapat dari guru-guru atau sesepuh kita, para pendiri silat MS Jalan 6. Jadi itu saja sekelumit sejarah perkembangan MS Jalan 6 di Kecamatan Larangan, Kampung Asem khususnya. Kita doakan semoga persatuan silat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keselamatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ngomong terima kasih nih. Ya, selamat ya. Kita ngobrol lagi ya. Siap. Alhamdulillah.